Kamis Ceria. La la la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. Hai adik-adik semua, jumpa lagi di Kamis Ceria. Pastinya kabar adik-adik baik, sehat, dan dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami boleh menikmati acara Kamis Ceria bersama dengan kakak-kakak kami. Kami bertemu kembali melalui media online ini. Tuhan, kami bersyukur juga bahwa Engkau masih memberi kesehatan, kekuatan, dan juga kehidupan yang baik bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami boleh punya kesempatan belajar, bermain bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami di rumah. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menolong kami supaya kami boleh bersukacita dan juga bersyukur kepadamu. Kami saat ini Tuhan ingin menikmati acara Kamis Ceria bersama dengan kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang menolong acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Wow, ada amplop ya yang tadi udah dibuka oleh kakak-kakak sekolah minggunya, yaitu Kamis Ceria. Tapi kira-kira ada isinya loh. Apa isinya ya? Wow, hati. Tapi hatinya banyak, bukan satu aja. Tuh, ada lagi hati. Ada lagi hati. Kira-kira maksudnya apa ya? Yuk kita saksikan Kamis Ceria hari ini. Hati yang pertama, hati memuji Tuhan. Kita saksikan hati memuji Tuhan, persembahan dari adik-adik kita, dan satu orang guru juga akan mempersembahkan sebuah lagu yang indah. Hati memuji Tuhan. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, wajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku dan hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Wajarku berdiam dekat di hatimu. Hati yang pertama memuji Tuhan, hati yang kedua adalah hati untuk mendengarkan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Tia dan Kak Niko. Kita saksikan ya, seru banget loh.
Halo, pagi Kak Tia, apa kabar? Halo Kak Niko, Hmm. kabar baik? Puji Tuhan nih, Kak Niko apa kabar? Baik sih, walaupun 2 bulan lebih dalam kurungan di rumah, ya tapi oke-oke aja sih gitu loh. Kak Tia ngapain nih? 2 bulan di rumah ngapain aja? Bosen nggak? Ya gimana ya, dibilang bosan lumayan juga sih, karena aku Mm-mm. kan seneng jalan-jalan gitu. Betul. Tapi Mm-mm. Tuhannya, puji Tuhannya aku masih bisa beraktivitas yang lain. Jadi mulai sering masak juga nih Kak Niko nih. Wes, mantep. Demi menghidupi tanpa Demi harus menghidupi. gitu, Mbak. Betul sekali. Nanya nih ngomong-ngomong, apa? Dia kan orangnya suka jalan-jalan nih, kan Niko sering lihat di Instagram Kak Tia kalau traveling, wah sampai naik gunung gitu kan. Kangen nggak tuh kalau jalan-jalan nih? Kalau lagi kayak gini nih, pengen jalan-jalan, kangen nggak nih Kak Tia? Gitu loh. Kangen banget kan Niko sebenarnya. Aku kan bukan anak rumah kan. Betul. Kalau nanti urusan per-covidan udah selesai ya, Kak Tia mau kemana aja gitu loh? Sharing-sharing dong, tripnya gitu loh. Yang pertama mau kemana? Kalau aku sih, karena aku suka ke gunung, jadi aku pengen banget. Harusnya nih ya Kak, tanggal 15 Mei kemarin tuh aku ada acara ke gunung tuh, cuman karena Covid kan nggak jadi. Jadi nanti rencananya abis Covid nih pengen naik gunung lagi, pengen jalan-jalan cari air terjun lagi. Betul, mantap. Mana lagi selain ada gunung Kak? Dan aku juga penasaran, aku sebenarnya pengen keluar kota juga sih Kak. Aku kan selama ini traveling kan cuman di dalam Pulau Jawa gitu ya. Sebenarnya aku tuh ada satu tempat yang pengen aku datengin, tapi ya memang belum sempet sih karena butuh waktu yang panjang. Aku tuh pengen banget ke Manado Kak. Mantap. Kebetulan Kak Niko itu dulu gede di Manado. Kenapa sih mau ke Manado? Orang-orang kenapa? Karena aku tuh tahu di sana ada pantai yang terkenal banget. Katanya kalau snorkeling di sana juga seru banget. Ada pemandangan di bawah lautnya bagus. Namanya Pantai Bunaken kalau nggak salah ya. Betul, aku nggak tahu sih apa sekarang masih sebagus dulu. Ya memang udah berkurang sih karena udah banyak. Kalau dulu kan belum jamah orang. Kalau sekarang itu masih nature dulu tuh ya. Waktu Kaniko masih SD di sana. Sekarang udah banyak turis yang ke sana, walaupun sebenarnya tidak boleh menyelam sekarang. Kita hanya lihat di perahu aja, nanti dalam perahu itu ada kaca di bawah, lihat keindahan lautnya. Karena kalau orang nyelam, Tia ya, terus ada karang yang dicopot sama dia, itu butuh waktu 80 tahun loh buat karang itu tumbuh lagi. Wah, gila banget ya. Apalagi ke Manado, banyak yang nakal juga ya Kak. Banyak yang nakal. Ke Manado ngapain lagi nih? Kalau misalnya kulinernya ya pasti apa? Kulinernya, itu kan banyak makanan seru-seru tuh di Manado Kak. Banyak makanan seru-seru. Kak Tia, mau ke Manado, nih Kak Niko mau sharing nih. Ya, aku mau nunjukin pas kebetulan Kak Niko punya foto. Kalau Kak Tia mau ke Manado ya, atau mau siapa teman-temannya, Kak Tia mesti main ke namanya Monumen Tuhan Yesus Memberkati. Itu loh. Wah. Oke, pernah denger sih Kak. Pernah denger nih. Pas kebetulan Kak Niko ada fotonya. Kak Niko tunjukin ya fotonya ya. Nih, boleh. Kelihatan nggak tuh? Wih, gile. Gede banget Kak Niko. Itu Kak Niko ya yang bawa ya? Ini kalau mau main ke sana, ini ya Kak Niko kasih tahu ya. Mau fotografer hebat, ini kalau mau ngetes keahlian mereka tuh ya di sini gitu loh. Ya. Di patung Tuhan Yesus Memberkati yang tingginya hampir 47 meter ini. Ini loh buat para fotografer. Kenapa? Kalau foto patung Tuhan Yesusnya, orangnya nggak kelihatan nanti. Kalau mau foto orang yang patungnya nggak kelihatan. Gitu. Jadi, iya benar. Jadi harus pilih salah satu ya. Betul. Ini yang foto adanya Kak Niko udah setengah mati ganti lensa dan sebagainya. Ini patung sangat terkenal Kak Tia di Manado. Ya memang kayak di Brasil, tahu kan? Di Brasil kan ada patung juga kan kayak gini. Iya, betul yang mirip-mirip kayak gini. Cuma memang di Brasil lebih tinggi Kak Tia. Tapi kalau di sini hebatnya apa? Tuhan Yesusnya patungnya terbang gitu, flying gitu. Jadi patung Tuhan Yesus Memberkatinya dia terbang kayak gitu loh. Terus kalau lampu-lampunya menyala kayak gitu ya,
itu kelihatan bagus banget itu objek wisatanya. Ini yang bangun nih almarhum Pak Ciputra. Tahu dong Kak Tia ya. Jadi salah satu pengusaha Kristen, dia waktu buat perumahan di Manado, di Winangun. Kalau Kak Tia main ke Manado, Winangun tuh highland, kayak Lembangnya Bandung. Bayangin atas bukit itu ditaruh buat patung kayak begini. Keren banget ya Kak Niko, itu pasti aku bisa ngebayangin sih. Betul. Ini maknanya ya buat patung ini ya, itu adalah jadi yang diharapkan adalah bahwa Tuhan Yesus itu jadi lambang ya memberkati kota Manado baik siang maupun malam. Gitu kan. Makanya itu dia terbang ya Kak Niko ya? Terbang, makanya dia flying ya. Jadi intinya adalah maknanya tuh kuat sekali, Tuhan Yesus itu terbang, dia bukan terbang tapi melindungi kota Manado siang waktu malam. Sebenarnya ya Kak Niko ingat patung Tuhan Yesus ini, cerita ke Kak Tia jadi ingat kondisi sekarang ini nih, corona. Orang kan kalau keluar, Kak Niko perhatiin ya Kak Tia, kalau keluar rumah sekarang udah lengkap tuh, ada yang pakai sarung tangan, masker, kadang-kadang pakai facelift, pelindung wajah gitu kan. Ya bagus sih, benar-benar hygiene gitu ya. Bahkan kasihan kadang-kadang ada yang terlalu overreactive itu. Jadi di salah satu perumahan temennya Kak Niko, setiap ojek online yang mau masuk, masa mesti disemprot disinfektan ojeknya tuh kan. Serius Kak Niko, ya ampun. Iya, kasihan banget. Jadi banyak tukang ojek yang nggak mau, aduh saya nggak mau nganter Pak, Bu takut bikin, masa saya disemprot sama disinfektan kayak gitu loh. Nah, cuma ya, ini yang Kak Niko rasain sih orang-orang. Mau kita pakai masker, mau kita pakai sarung tangan, pelindung alat pelindung diri, tetap nggak bisa menimbulkan rasa aman atau tentram dalam jiwa dan pikiran kita. Benar nggak Kak Tia? Bener Kak, aku setuju. Itu menjaga kita dari virus-virus, bikin kita sehat. Tapi kalau soal damai di dalam hati, ya itu nggak menjamin sih ya Kak. Betul. Jadi Kak Niko jadi inget nih patungnya Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu ya, baik hati dan pikiran kita, hanya bisa kita rasakan waktu kita percaya kalau Tuhan Yesus itu jadi pelindung kita. Benar nggak? Ya. Betul. Setuju banget. Nah ini koneksinya gini, Kak Niko mau nanya satu ayat nih gantian ke Kak Tia ya. Ini bagus banget. Ini berkaitan dengan corona. Sebenarnya ini ayat yang untuk menghibur sih ya, ayat yang untuk menghibur kita. Bentar ya. Oke. Iya, dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Aku bacain ya Kak Tia ya. Boleh Kak. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Bisa jadi ini kayak virus corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini aku mau nanya ke Kak Tia nih, ini boleh diceritain nggak waktu Paulus menulis surat kayak begini nih, sedang apa sih, dalam kondisi apa dia sih? Gitu loh. Gitu. Nah, jadi menarik nih Kak Niko tentang ayat ini kan kayak ceritain bahwa kasih Tuhan tuh kayak besar banget, melebihi apapun penderitaan yang paling besar di dalam dunia ini. Karena kan kayak hidup setiap orang tuh pasti adalah 1-2 masalah atau penderitaannya.
Mau orang paling kaya di dunia, mau orang paling pintar di dunia. Bahkan sekarang nih virus corona kan udah nggak pandang bulu kan. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pintar, mau yang biasa-biasa aja, itu semua pasti bisa jadi terserang virus corona. Betul. Tapi menariknya di sini tuh Paulus bilang kasih Tuhan tuh melampaui semuanya itu. Memang ada penderitaan, ada masalah, tapi orang-orang yang bisa bertahan melaluinya adalah orang-orang yang percaya akan kasih Tuhan. Nah, tadi Kak Niko juga sempat nanya nih tentang Paulus. Paulus yang nulis surat ini nih Kak Niko, kalau kita mau lihat penderitaannya tuh nggak main-main loh Kak Niko. Kak Niko juga pasti udah sering membaca. Pokoknya master lah ya, termasuk master dalam penderitaan Paulus tuh. Benar. Gila banget kalau Katia juga ngelihat perjalanannya. Iya. Ditolak banyak orang. Gimana sih rasanya kita udah kapal kandas, kapal karam, bener nggak? Iya. Kapal kandas, dia juga gigit ular. Di Korintus sudah berkobar-kobar memberitakan Injil, tapi terus malah diusir sama orang-orang. Dia ditangkap, di penjara, sakit parah. Kayak kalau ngomongin soal penderitaan, Paulus nih udah masternya lah gitu. Masternya. Jadi kalau masternya banget. Jadi kalau kita lihat Paulus menulis hal seperti ini gitu ya, kalau kasih Tuhan itu melampaui semua penderitaan, ya itu emang bener banget sih Kak Niko. Karena kita lihat aja kok Paulus dengan penderitaan yang sedemikian rupa, tapi karena dia yakin banget bahwa Tuhan tuh mengasihi dia, Tuhan pasti menjaga dia, akhirnya dia nggak menyerah. Coba bayangin kalau Paulus nggak percaya kasih Tuhan, kayak udahlah, berhenti aja lah, nggak usah dilanjutin mengabarkan Injil, sampai di sini aja. Nggak bakal ada nih kita sekarang agama Kristen, gereja-gereja di mana-mana nggak bakal ada kalau Paulus waktu itu dia nggak percaya sama kasih Tuhan. Nah, karena dia percaya sama kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan selalu ada, akhirnya kita lihat sendiri dia tetap semangat mengabarkan Injil. Terus pada akhirnya juga banyak bangsa yang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus karena dia percaya sama kasihnya Tuhan. Penderitaan macam apapun tidak membuat dia jauh dari kasihnya Tuhan. Keren banget loh Kak Niko ini ayat sebenarnya. Yang menarik nih ya Kak Tia ya. Kita selalu kita itu bakal dapat kasih Tuhan, diberikan kasih Tuhan itu ke kita kalau kita hidup. Ternyata Paulus bilang bahkan maut pun itu nggak bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan, nggak bisa membatasi. Jadi itu kayak semacam suatu jaminan ketenangan ya, bahwa kita pun, Tuhan pun berkuasa dalam hidup kita itu, baik tak kala kita itu hidup maupun kita sudah meninggal. Benar nggak ya Nadia ya? Iya betul banget Kak Niko. Bahkan kalau ibarat kata kematian itu kan hal yang mungkin paling ditakuti, apalagi zaman sekarang itu benar-benar paling ditakuti. Tapi justru di dalam hal yang paling ditakuti manusia, yang paling menakutkan, yang kayak ibaratnya udah paling puncaknya gitu ya, itu nggak bisa mengalahkan kasih Tuhan buat kita. Mantap. Ya ini makanya nih aku jadi inget nih ya, kalau di kelas-kelas kita ya, di pra-remaja, kayak aku, guru-guru yang lain kayak Kak Vera, Kak Sugi, terus Kak Kris, itu setiap kali minggu ya, itu harus selalu ngingetin anak-anak pra-rem untuk ditanya satu persatu, udah saat teduh belum, padahal ini termasuk enak loh, sekolah minggu di Kayu Putih mereka tuh dikasih loh renungan harian, padahal sebenarnya yang Kak Niko sama Kak Vera pengen tuh ada gini, kalian itu nggak mungkin begini, kita itu ya tanpa kita itu saat teduh, berkomunikasi yang kuat, rutin sama Tuhan, kita nggak mungkin loh bisa percaya sama firman dan janji-janji Tuhan. Bagaimana mau percaya? Baca aja nggak pernah. Setuju nggak, Nadia? Setuju Pak. Ini tuh mirip banget sama murid-murid Tuhan Yesus pada waktu awal-awal Tuhan Yesus bangkit, menunggu Roh Kudus, setelah Roh Kudus. Satu hal yang sering mereka lakukan adalah berkumpul bersama dan juga berbagi firman Tuhan, mengingat kesaksian-kesaksian Tuhan, dan itu penting banget sih emang Pak Niko. Betul sih. Jadi mau nggak mau lah, damai jalan bersama Tuhan itu, kita itu meyakini kalau Tuhan tuh pelindung hidup kita, itu bisa kita jalankan kalau kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Setuju ya? Betul sekali. Setuju, tanpa hubungan yang Tuhan, tetap aja sama. Jadi ya percuma kita tahu punya Tuhan Yesus, tapi kita nggak merasa bahwa Dia itu pelindung kita. Ya larinya ya sama aja. Jadi
hati dan pikiran jiwa kita ya tetap cemas. Bener ya Katia ya? Gitu loh. Betul Kak. Itu yang nomor satu. Nomor satu. Betul. Oke deh Katia, nih udah lumayan nih, udah hampir 20 menit kita ngobrol-ngobrol siang. Wah, nggak kerasa ya Kak? Iya, thank you banget loh ya, udah mau ngobrol ini. Nanti kita nyambung lagi deh obrolannya gitu. Oke ya? Iya. Selamat siang Ya untuk juga ya, Kak Niko. tetap aktif, yuk. Tentunya hati yang mendengarkan firman Tuhan tadi bagus banget ya yang dibawakan oleh Kak Tia dan Kak Niko. Kalian harus melakukannya di dalam hidup kalian. Kerjain tugas udah. Terus mau ngapain lagi ya? Main games yuk. Game yang satu ini berbeda guys. Gimana caranya? Masuk ke dalam kahoot.com, kemudian play, kemudian kali dia akan kasih nomor pinnya, kalian masukin pinnya ya, siap-siap buat bermain, seru banget. Pinsnya ini adik-adik, masukin pinnya ya, 09159994. Sekali lagi, 09159994. Selamat bermain guys. Hati yang pertama, hati untuk memuji Tuhan. Hati yang kedua, hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang ketiga, hati untuk berdoa. Oleh sebab itu, guru dan adik-adik akan berdoa syafaat buat kita semua. Bapa kami yang di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Biarlah pandemi COVID ini segera berakhir, vaksin dan obat ditemukan. Beri hikmat pada pemerintah bangsa-bangsa untuk kuat dan mempunyai strategi yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Untuk kami anak-anak sekolah, Tuhan berikan kesabaran supaya kami boleh belajar dari rumah. Juga kedisiplinan supaya kami tidak keluar, berkumpul atau berkerumun. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Pada kesempatan kali ini, kami mau berdoa untuk pemerintah yang memerintah negara kami. Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan untuk memerintah negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para medis yang harus merawat korban-korban COVID-19. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjalani pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang perekonomiannya sedang sulit. Tuhan Yesus, tolong berkati mereka supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Yang terakhir, kami mau berdoa untuk anak-anak yang harus belajar di rumah. Tuhan Yesus, berikan mereka kemauan untuk belajar meskipun harus dari rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami dapat berkumpul di sini. Tuhan, tolong berkati kakak sekolah minggu yang melayani di sekolah minggu. Semoga mereka tetap semangat walaupun di rumah saja. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Tolong berkati kami agar kami tetap semangat menjalani hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah saja. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan atas nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kini kami tiba pada akhir acara Kamis Ceria ini. Tuhan,
Berkati semua adik-adik kami yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Tuhan, jadikan mereka anak yang baik dimanapun mereka berada. Beri mereka kecerdasan intelektual yang baik dan benar, supaya mereka menjadi orang yang perkasa di bumi ini. Beri mereka sukacita, damai sejahtera, dan api Roh Kudus yang memberi semangat untuk memuji-muji nama Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan berdoa, menyerahkan segala sesuatunya yang mereka inginkan kepadamu, Bapa. Bapa, hari-hari yang kami lalui sekarang ini tidak menentu. Namun kami percaya, Bapa, bahwa hidup kami pasti Tuhan pelihara. Yang kami perlukan pasti Tuhan cukupkan. Karena kami adalah anak-anak yang Tuhan ciptakan dan Tuhan kasihi. Inilah doa kami, Bapa. Dengarkan dan sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ingat-ingat, di Kamis Ceria hari ini, kalian harus mulai melakukannya di dalam hidup kalian setiap harinya. Hati yang memuji Tuhan, hati yang berdoa kepada Tuhan, dan hati yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kalian. Wah, gak berasa ya, Kamis Ceria sudah mau selesai. Tapi jangan bersedih, masih ada Kamis Ceria yang berikutnya. Pastikan adik-adik menyaksikannya. Bye-bye adik-adik semua.